Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi bakal kita temui insyaallah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah malam baro'ah, malam pembebasan dosa, pembebasan kesalahan di malam hari itu tuh, malam pembebasan. Dan juga dikatakan malam lebarannya para makanya jangan sampai kita di malam hari itu kita melewatkannya. Banyak daripada kita dulu kita, bahkan tetangga kita, bahkan sanak famili kita, bahkan mereka tidak mengerti dan tidak memahami akan malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi ada malam-malam yang Allah istimewakan. Malam yang Allah istimewakan kalau seandainya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah tadi, kita akan mendapatkan pembebasan dosa. Jadi selama ini kita berbuat dosa di malam itu tuh, maka dosa kita akan dibebaskan sama Allah, bebas. Itu Masya Allah. Makanya kita jangan sampai kita lewatkan. Lalu kemudian walailatul qadar, dan malam lebarannya malaikat juga pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada berapa kok malam lebaran malaikat? Ada pertama tadi malam apa? Kedua malam? Itu 2 kok malam lebarannya para malaikat. Wa'idul mu'minin yaumul fitr wa yaumul adha. Sedangkan malam daripada Id lebarannya wong yang beriman, itu ada 2 hari lebaran Idul Fitri dan juga hari lebaran Idul Adha. Makanya kita tidak boleh puasa. Ingat, di hari lebaran diharamkan wong yang puasa. Lebaran Idul Adha puasa haram, tidak boleh. Karena apa? Karena itu Allah bebaskan. Allah bebas. Cuman ingat, jangan sampai kita mentang-mentang dibebaskan sama Allah lalu kemudian kita terhanyut oleh godaan syaitan dengan banyaknya makanan. Sebab di hari lebaran itu syaitan itu cuma bisa menggoda manusia dengan lewat makanan. Dikenyangkan sama dia, dikenyangkan dengan makanan karena kan selama ini kita puasa sebulan. Selama ini kan kita kan puasa. Jadi sehingga kita berjumpa lebaran ibarat kata tuh dendam ngoji, itu juga ngoji, nggak ketupat laju. Kadang-kadang belum Idul Fitri lah ngentak duluan dia. Yang ngokok dan itu, cepat singgahnya ini. Itu jangan macam itu. Jadi jangan teman-teman dibebaskan lalu sekendak kita makan, minum sampai kenyang, sampai segala macam, timbul kaget kita nah ibadahnya lesu, timbulnya kita nak tidur gawenya. Nah ini daripada godaan syaitan. Hati-hati Falidha sumiyat lailatul nisfu min Sya'ban lailatu Aidul Malaikah. Sudah. Wa dzakara as-Subki fi tafsir. Ada ulama menyebutkan namanya ulama Subki dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan annaha, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban. Apa itu? Tukaffiru dzunubu sanah, mengampunkan dosa selama setahun. Selama Jadi kalau kita di malam itu tidak kita beribadah, zikir, tidak berbuat maksiat selama setahun, dosa kita Allah ampun. Bahkan dalam kitab yang lain disebutkan di malam nisfu Sya'ban itu syaitan tuh iblis, gajo iblis ini. Ini rajonya, jenderalnya iblis, paling pucuk dan nyegit. Dia itu nyegit makanya uang lagi dalam keadaan apa? Kalau manusia ini kalau nyegit itu lagi keadaan apa kira-kira? Sakit. Apalagi kalau manusia lagi nyegit tersiksa. Apalagi sebutkan kalau manusia nyegit itu lagi buntu nyegit tak buntu. Lagi stres. Lagi banyak masalah.
tengah dalu nyakitnya. Nyakitnya tengah dah. Nah ini iblis, rajonya syaitan iblis ini apa? Dia nyakit, makanya wong tertimpa, wah luar biasa. Sampai apa? Sampai syaitan bertanya sama rajonya, ada apa? Ngapa nyakit ini? Bingung bawa-bawahan, nyengok rajonya bacanya gitu. Apa kata raja? Kamu tahu tak? Kata raja iblis itu. Di malam ini nih, kita ngajak wong berbuat dosa selama setahun. Kita ngajak dia maksiat, kita ngajak dia tumpak di malam ini. Dia berzikir sama Allah, segala dosanya setahun diampuni sama Allah. Mana aku nak nyakit? Kata iblis itu. Mana aku nak nyakit? Iya, payah be. Setiap malam minggu ngajak dia benteng kota besar. Tapi jangan dimanfaatkan. Ini seminggu lagi ini susah apa nih? Berarti malam ini benteng kota besar dulu ini. Bakal diampuni. Jangan. Jangan. Pas kamu lagi onyem itu mati. Nah, tumbuh motor, tumbuh mobil kan tak tahu kan yang namanya ajal. Maka jangan nyoba-nyoba. Ini ilmu untuk gitu. Jadi syaitan apa? Selama setahun ini aku gawak dia ke sini, gawak dia ke situ. Aku njoim dia cekokkan, dia lupa sama Allah. Tapi di malam hari ini dosa-dosa dia sebanyak apapun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, di malam itu ada pengecualian. Ada dosa umat Nabi Muhammad yang tidak diampuni sama Allah. Seluruh umat Nabi Muhammad dosa-dosa diampuni sama Allah. Kecuali di malam itu apa? Wong yang durhaka sama ibu bapaknya tidak diampuni sama Allah. Wong yang durhaka sama ibu bapak tidak diampuni. Ustaz, aku ini dulu durhaka luar biasa sama ibu aku. Lalu kemudian ibu aku meninggal. Mana nak minta maaf? Gali kuburannya. Kuburannya gali. Datangi, ziarahi, bacakan Yasin di situ, minta maaf. Doakan di situ. Makanya kebiasaan kita ini di akhir-akhir Sya'ban ini ada acara ruahan. Ada acara ruahan. Apa ruahan itu? Arwah. Wong ngirim-ngirim arwah bapaknya sudah meninggal, ngirim arwah ibunya sudah meninggal, ngirim arwah kakeknya, buyutnya, terus dikirim-kirim arwah. Nah itu di akhir tadi ada penjelasannya galau. Jadi apa? Di malam hari itu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa umat Nabi Muhammad, tapi dosa wong yang durhaka sama ibu bapaknya di malam hari itu tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan sampai termasuk yang masih ada ibunya datangi minta maaf. Minta maaf ngenjuk duit. Senangkan ibunya, minta maaf dengan duitnya, minta maaf dengan berasnya, dengan gulanya, biar ibunya senang. Minta maaf. Bila perlu kakinya cium, bila perlu ada lagi yang ngajari para ulama ambek banyu, tapi jingok dulu kaki ibu itu. Pas lagi becek, kita cuci, jangan bersihkan dulu. Ini ada cerita. Ada kiai ngomong, kalau kau nak pengen nak digabulkan hajat sama Allah Subhanahu wa taala, kau ambek banyu, kau cuci banyu pakai banyu kaki ibu kau minum. Sudah nunggulah dia datang. Mana ibu aku dia ngomong. Ibu ada pasar. Pasar becek. Wah, Bu, sini Bu dia ngomong. Duduk. Ibu belum sempat cuci kaki. Masuk je ember, cucinya, banyu becek tegaknya. Buyan itu. Itu Bu, buyan. Bersihkan dulu kaki ibu tadi Ulah bersih, baru ambek banyu. Nah, celupkan kakinya, baru diminum banyunya. Lakukan itu. Ini amal yang luar biasa nih. Itu. Lalu kemudian di malam itu juga, Bu, dosa wong yang bermusuhan. Wong yang bermusuhan di malam hari itu apa? Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan saling minta maaf. Di bulan Sya'ban minta maaf. Mungkin kita pernah berbuat salah, sambung, enggak tahu. Kadang-kadang wong kan kesinggung dengan omongan kita, enggak tahu. Kita ini tidak kate niat nyinggung. Cuma kadang-kadang perasaan dia itu kesinggung. Kayak gitu kan? Nah, apalagi kadang di grup WA nih kadang-kadang ada wong yang salah baca.
logatnya salah apa? Salah baca, sehingga dia marah. Kita tidak tahu, kita dimusuhinya. Nah itu saling minta maaf. Ya, dalam syariat bermusuh-musuhan itu boleh, sehari boleh, 2 hari boleh. Man sudah 3 hari, lebih dari situ dia masih bermusuhan, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di malam hari itu, kalau ada orang yang bermusuh-musuhan di malam Sya'ban, dia ibadah kepada Allah, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, dia beristighfar, tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, selanjutnya siapa? Selanjutnya wong yang syirik, wong yang percaya dengan benda-benda selain Allah, percaya dengan keris. Keris aku ini kalau aku cuncupkan di tanah, hujan turun. Ada yang macam itu. Cincin aku nih, cincin aku nih, mana aku goyang-goyang ke, duit datang dewek. Ayo, percaya dengan hal-hal yang macam ini, maka dia syirik, maka harus taubat. Kalau seandainya malam disebut Sya'ban, dia tidak bertobat kepada Allah, apa? Dia zikir, dia nih tidak bakal diampuni oleh Allah dosa-dosa. Lalu kemudian siapa lagi? Kemudian wong yang mudminul khamar, wong yang selalu istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah dalam minuman keras. Istiqomah nih. Setiap malam minggu mabok. Masuk ke apa tuh? Holy Wing udah diubah. Namanya jadi apa Holy Wing sekarang? Jadi Dragon. Setiap malam minggu istiqomah nih. Bukan istiqomah sholawat, bukan istiqomah istighfar, tapi istiqomahnya minum khamar. Gelegan lagi berduit, masuk ke Holy Wing Gold apa? Dragon. Gelegan buntu, Masjid Lamo, minum toha. Macamnya sama baik. Kalau dia istiqomah, tidak kalah bertaubat kepada Allah di waktu sebelum nisfu Sya'ban, malamnya itu dia minta ampun, tidak bakal diampuni oleh Allah. Makanya taubat. Kita sekarang, kita kan sudah taubat gitu, taubat. Lalu kemudian siapa lagi? Kemudian dikatakan lagi apa? Wong yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, wong yang memutuskan tali silaturahmi di malam itu tidak bakalan. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis disebutkan apa? Qati'ur rahim mal'unun. Lau kana mata fi jawfil Ka'bah atau kama qala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wong yang memutuskan tali silaturahmi, dia bakal dilaknat oleh Allah sekalipun dia mati di depan Ka'bah. Sekalipun dia mati depan Ka'bah, dilaknat. Memutuskan tali silaturahmi. Tali silaturahmi dengan dulunya, dengan ibunya, dengan mertuanya, dengan misannya, dengan sepupunya, dengan rekan bisnisnya, dengan muridnya, dengan gurunya. Putus tali silaturahmi, maka di malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan apa? Oleh ulama Al-Imam As-Subki, di malam nisfu Sya'ban itu apa? Selama setahun dosa-dosa umat Nabi Muhammad diampunkan oleh Allah Subhanahu. Itu tahunan. Wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunubal usbu. Ada mingguan diampuni dosa. Jadi setiap seminggu sekali dosa kita juga diampuni oleh Allah. Di malam apa? Malam Jumat. Di malam makanya malam Jumat banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca Quran, surah Kahfi, Yasin, istighfar. Kenapa? Karena di malam Jumat itu berapa banyak Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad, kecuali wong yang apa? Memutuskan tali silaturahmi, durhaka sama ibu, bermusuh-musuhan, wong yang selalu mabok, wong yang syirik, itu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu. Selama setahun sudah, selama seminggu tadi sudah. Ada lagi apa? Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad selama seumur hidup.
Bukan lagi setahun, bukan lagi seminggu, tapi seumur hidup. Malam apa itu dikatakan? Wa lailatul qadar tukaffiru dzunubil umur. Malam Lailatul Qadar Allah ampunkan dosanya seumur makanya manfaatkan momentum itu kaget bakal datang Ramadan di pertengahan Ramadan 15, 17 ganjil tuh terus 19, 21 gunakan, jangan mentang-mentang pas ganjilnya kita ibadah, pas gendapnya maksiat cuma cuma makanya gunakan terus beribadah malam Ramadan, terutama di malam Lailatul Qadar. Kalau kita mendapati Lailatul Qadar apa? Seumur hidup, bayangkan. Seumur hidup Allah ampun dosa-dosa kita. Nah, makanya minta biar kita sampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Lalu kemudian juga anak singkat karena waktu. Waktu sama Lailatul Syafa'ah dan malam nisfu Sya'ban itu dinamakan apa? Malam syafaat. Malam syafaat. Siapa yang memberi syafaat? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang memberi syafaat atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, "Ana qasimun wallahu mu'ti." Nabi mengatakan, aku yang membagi-bagikan syafaat, tapi Allah yang memberi. Allah beri ya Muhammad, kata Allah, ini syafaat. Bagi-bagikan. Siapa yang bagi? Nabi Muhammad yang bagikan syafaat. Nah, jadi di malam Sya'ban itu apa? Malam syafaat. Lamma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam sa'alallahu ta'ala lailatul tsalih asyar asy-syafa'ah fi ummati wa atahu thulus wa sa'alahu lailatul rabi' asyar fa atahu thulutsain wa sa'alahu lailatul khamis asyar fa atahu al-jami' illa man syarada 'ala Allah syirad al-ba'ir, yakni man farra min Allah wa taba'ud anhu bil israri ala ma'siyah. Dikatakan di malam Sya'ban apa? Pernah sewaktu-waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya diberikan syafaat. Tepatnya tanggal apa? Tanggal 13 adalah Sya'ban. 13 Sya'ban, minta, ya Allah, kata Nabi, berikanlah syafaat sama umatku ya Allah. Allah njuk. Apa yang tidak kalau untuk Nabi? Allah itu yang dipinta sama Nabi Muhammad pasti akan diberikan oleh Allah. Allah tidak bakal nahan. Allah tidak akan menahan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Cuman Nabi Muhammad juga ada rasa malu kalau kebanyakan minta sama Allah. Ada rasa tidak cak kita. Kadang berasan sama wong, skandaknya Nabi itu malu. Berasan sama Allah, malu Nabi. Dinjo termasuk di malam Isra dan Mi'raj. Dinjo perintah sholat berapa sehari? 50 waktu. 50 waktu. Namun Nabi Musa minta ringan, diringanin 5 yang dari 50 jadi Kata Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, minta lagi keringanan. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, aku malu. Lah banyak dinjo nih. Dinjoknya sudah aku malu. Ulama mengatakan kalau seandainya Nabi Muhammad naik lagi minta kepada Allah, yang 5 tadi berubah. Bisa jadi mungkin jadi 4, bisa jadi mungkin jadi 3. Tapi Nabi Muhammad malu. Nah kita ini mangkonyo berkat Nabi Muhammad. Menidak berkat Nabi Muhammad, bayangkan sehari 50 waktu sholat, 5 waktu kebelingan, 5 waktu tekepol. Kadang-kadang KGB tekepol. Itu yang 5 waktu. Bayangkan kalau 50, bayangkan. Itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Di malam 13 meminta Nabi Muhammad, ya Allah, berikan syafaat kepada umatku ya Allah. Allah berikan. Allah beri, tapi Allah berikan cuman sepertiga syafaat untuk Nabi Muhammad. Pilih-pilihan. Tidak kalau-kalau. Wah, kemudian wasa'alul rabi asyar fa'adhu thulutsain. Malam besoknya, malam 14, minta lagi. Nabi Muhammad minta lagi, memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
berikan syafaat kepada umatku ya Allah. Fa'adallahu thuluthan. Allah anjuk 2/3. Syafaat untuk Nabi Muhammad, untuk umat seperti 2/3. Besoknya pas tanggal malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammad minta lagi kepada Allah Subhanahu. Untuk siapa? Bukan untuk diri Nabi Muhammad, bukan untuk keluarga Nabi Muhammad, bukan untuk keturunan Nabi Muhammad, untuk kita sebagai umat, selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita, tapi mana balasan kita? Adakah kita memikirkan Nabi Muhammad? Adakah kita membalas daripada budi baik Nabi Muhammad? Ini sungguh luar biasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Masya Allah minta syafaat. Apa kata Nabi Wasa'al oleh Tuhan Habib Asyar? Fa'adahul jami. Allah anjurkan di malam nisfu Sya'ban apa? Keseluruhan umat Nabi Muhammad. Malam 13 Allah anjuk 1/3. Malam 14 2/3. Tidak galau-galaunya. Pas giliran malam 15 nisfu Sya'ban Allah anjuk galau-galau umat Nabi Muhammad yang namanya syafaat. Illa ada pengecualian. Galau-galau, tapi ada pengecualian tetap. Siapa? Kecuali siapa yang tidak diunjuk syafaat? Man syarada 'ala Allah syiradal ba'ir. Yang mana di malam hari itu mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana unta berlari dari kandang yang ngamuk. Tuh, berarti apa? Wong yang mabok tidak diunjuk sama Allah. Wong yang bermusuhan tidak diunjuk sama Allah. Wong yang memutuskan tali silaturahmi tidak diberikan oleh Allah. Wong yang durhaka sama ibu bapaknya tidak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun wong yang terbebas dari itu semua, maka dosanya sebanyak apapun di malam Sya'ban akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan lupa sama Allah. Jangan berbuat maksiat melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma Lailatul Maghfirah aidan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah berkat hadirnya kita di sini, semua kesalahan kita, dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.